Salam Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu bersyukur pada hari ini karena kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Di mana di situasi kondisi sekarang ini kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah di lewat hari Minggu ini ucapan syukur kita naik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari semua jemaat Tuhan dimanapun jemaat semua berada di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak untuk mulai kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Dimanapun kita berada, seberapapun kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada seluruh jemaat Tuhan, mari kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di mana kondisi sekarang ini sangat sulit untuk kita beribadah kepada Tuhan, namun lewat kesempatan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin agar kita lebih mendekatkan diri kepada Dia. Kita mengangkat pujian mengatakan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa. Dalam kuasa-Mu, sekali lagi, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu naungiku, naungiku dalam kuasa. Dalam kuasa-Mu, katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu naungiku, naungiku dengan kuasa. Dalam kuasa, sekali lagi, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu naungiku Tuhan, naungiku dengan dalam kuasa. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta, Raja atas semesta. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora,
ku tenang sebab ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab ku tenang sebab Kau Allahku. Sembah Yesus, haleluya. Lingkupi kami Tuhan dengan naungan sayap-Mu. Haleluya. Mari kita bawakan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala pergumulan kita, segala kekhawatiran kita, agar kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan, Bapa Yesus, glory bagi nama-Mu. Kami puji sembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kau yang Allah perkasa, ajaib dan mulia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami hanya perlu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat hari yang sangat indah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, biarlah alam semesta memuji Engkau, menyembah Engkau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kebesaran. Sekali lagi alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar dan mulia, layak dipuji. Mari semua kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selama, Raja atas segala raja, atas segala raja. Namamu besar dan mulia. Sekali lagi, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih bisa memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Kiranya kerinduan kami sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau persiapkan hati kami, Engkau persiapkan gerakan tubuh kami ya Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh fokuskan pujian kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kita akan memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian dan mengatakan, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan selalu baru. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Walaupun hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yang ada di tempat ini kita angkat jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu. Walaupun hari berganti hari, tetap kita lihat kasih-Nya Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya,
dari selama-lam sampai selama-lamanya, sampai selama-lama. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang ada di tempat ini, kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, akan segalanya, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini silahkan duduk kembali. Amin. Kiranya pujian sukacita kita menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah setiap sukacita yang kita dapatkan kita permuliakan untuk bagi nama Tuhan. Mari semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya mengajak semuanya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita agar setiap firman yang kita peroleh hari ini kiranya menjadi suatu pegangan, menjadi suatu perbendaharaan di dalam hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan, bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan,
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau yang kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh beri tepuk tangan dulu dari rumah masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sebab pertolongan kami yang sejatinya hanya datang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah. Dunia boleh berlalu, dunia boleh berubah, dunia boleh dalam keadaan berkecamuk seperti apapun. Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan Yesus tidak pernah berubah untuk selalu setia menolong hidup kami. Mari bicara bagi kami. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya 1, ibadah raya 2. Gerejamu GBI Gregoreo yang dikemas dalam ibadah live streaming. Karena kondisi dan situasi kami yang sangat tidak memungkinkan untuk ibadah onsite. Tetapi yang kami tahu, Engkau ada di mana-mana untuk menolong kami senantiasa. Itu sebabnya setiap jemaat Tuhan yang dari rumah, setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, orang-orang percaya yang menyaksikan melalui live streaming ini, diberkati hidupnya, ditolong hidupnya, diselamatkan hidupnya,
Dan kami percaya mujizat kemenangan terjadi bagi setiap kami. Dan pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini menjadi berkat bagi semua yang mendengar dan mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah tanggal 4 bulan 7 tahun 2021. Dan kita masuk di bulan yang ke-7 dari tahun ini dan kondisi keadaan memang belum menentu. Tetapi satu perkara bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan live streaming hari ini langsung dari Mitra WC Gregorio Cilengsi. Haleluya. Jadi kalau saudara melihat saya berdiri, maka saudara sedang menyaksikan saya sedang berbicara dari Cilengsi bagi setiap jemaat Tuhan di mana saja berada. Dan saya percaya berkat, mujizat, kemurahan ada pada saudara masing-masing. Dan hari ini saya mau bicara satu tema, mujizat di camp karantina. Mujizat di camp karantina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat terjadi di camp karantina. Dan kalau orang di karantina berarti dia ada masalah. Kalau orang di karantina berarti dia sedang dipersiapkan biasanya. Kalau orang di karantina maka dia sedang diproses. Tetapi camp karantina hari ini adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sengaja diungsikan, orang-orang yang memang mendapatkan satu keadaan yang memang harus dikarantina di camp tertentu, saudaraku, atau di area tertentu. Orang-orang yang mulai diasingkan, orang-orang yang mulai tidak dipedulikan, orang-orang yang sengaja dipisahkan. Dan keadaan itu tidak jauh berbeda dengan situasi yang ada hari-hari ini. Ada begitu banyak di antara kita yang berada di zona-zona camp yang seperti di karantina. Tetapi bukan berarti bahwa camp karantina membuat hidup kita tamat. Camp karantina membuat hidup kita putus asa. Camp karantina membuat hidup kita frustrasi. Camp karantina membuat kita sudah hilang segalanya. Tetapi yang saya percayai, di dalam camp karantina, kalau engkau jumpa dengan Tuhan, maka segalanya akan berubah menjadi baik. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan dulu dari rumah masing-masing. Haleluya. Hai. Dan kita akan dengar firman Allah dari kitab Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Alkitab berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang dalam sebuah perjalanan ke Yerusalem. Dia sedang menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa yang kemudian tidak disebutkan namanya, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Nah, 10 orang kusta menemui dia. Rupanya di sebuah desa yang tertentu ada 10 orang kusta sengaja diasingkan, sengaja dikarantina dalam sebuah keadaan di mana mereka adalah orang-orang kusta yang menurut adat istiadat, yang menurut aturan hukum, mereka tidak boleh bergaul dengan orang sehat, mereka tidak diperbolehkan untuk bersama-sama tinggal dengan orang sehat. Mereka tidak diizinkan untuk bisa bersekutu, bercengkrama dengan orang sehat, karena mereka didapati dalam keadaan yang sangat tidak layak untuk bersama-sama dengan orang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah keadaan itu sama seperti kita hari ini? Ketika seseorang dideteksi, ketika seseorang
yang kemudian terlihat atau kemudian didapati kemudian terpapar virus, katakanlah bahwa itu virus corona, maka orang itu diasingkan, maka orang itu dikarantina, maka orang itu dipisahkan dari orang sehat. Nah, inilah yang saya sebut camp karantina. Camp karantina adalah tempat yang sengaja memisahkan orang-orang yang sakit dari orang yang sehat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dalam hidup ini kalau enggak enak rasanya kalau kita dipisahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Tetapi dengar ini baik, walaupun kita mengasihi dan kita dikasihi, tetapi ketika kita terpapar sebuah penyakit yang memungkinkan penyakit itu memberi penularan kepada semua orang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, entah barangkali kita mengasihinya dengan sekuat energi kita, tetapi akan membuat kita untuk sementara waktu terpisah sampai yang sakit itu sembuh. Dan inilah situasi yang ada hari-hari ini. Camp karantina kadang memisahkan orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Camp karantina membuat ada rasa seperti tidak ada kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengar ini baik, bahwa camp karantina tidak boleh membuat kita frustrasi dan putus asa. Masih ada harapan kalau engkau jumpa dengan Tuhan. Mereka tinggal berdiri agak jauh ketika melihat Yesus lewat dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Karena mereka tidak boleh mendekat. Mereka tidak boleh kemudian bersentuhan dengan orang sehat. Maka walaupun agak jauh, tetapi mereka berupaya untuk mendekat sedikit kepada Yesus, supaya teriakan mereka, supaya apa yang mereka sampaikan, suara mereka terdengar oleh Yesus, sehingga sedapat mungkin mereka mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada hari ini, mungkin bagaikan camp karantina. Engkau ada di rumah bagaikan camp karantina di sana. Engkau nggak bebas keluar. Engkau ada di hotel sedang berada dalam camp karantina. Engkau mungkin berada di Wisma Atlet sedang berada dalam camp karantina. Engkau mungkin sedang berada di rumah-rumah sakit dan engkau sedang berada di pasang oksigen bagaikan camp karantina dalam hidupmu. Dengar ini baik, walaupun mungkin agak jauh, tetapi tidak akan membuat engkau mati kalau engkau jumpa dengan Tuhan. Tidak akan membuat engkau binasa kalau engkau panggil dan teriak nama Tuhan. Saya percaya dalam orang yang berteriak, di sana mereka mendapatkan jawaban yang datangnya dari Tuhan. Dia Yesus yang sanggup memberi belas kasihan bagi kita, orang-orang yang berteriak kepadanya. Mungkin engkau tidak lagi bisa berbuat banyak karena beratnya camp karantina yang sedang menekan hidupmu, tetapi masih ada kesempatan bagimu untuk berteriak, dan engkau hanya bisa berteriak kepada Tuhan. Teriakanmu barangkali tidak bisa didengar oleh manusia. Teriakanmu barangkali tidak bisa ditolong oleh dokter. Teriakanmu tidak bisa ditolong oleh ilmu medis hari-hari ini barangkali. Sarana prasarana dan uang yang engkau punya. Tetapi teriakanmu, saya percaya kalau Tuhan dengar, maka itu menjadi solusi terbaik. Itu menjadi jawaban terbaik untuk memulihkan setiap hidup saudara. Hal pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, mujizat di camp karantina. Periksa ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berteriak, mereka tinggal berdiri agak jauh berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara, ketika mereka berteriak, Yesus Tuhan tidak menunda memberi pertolongan baginya. Saudara, Bapak Ibu, yang ingin saya bagikan bagi saudara, dalam setiap teriakan saudara, Yesus tidak pernah menunda untuk memberi jawaban, kalau memang itu krusial adanya.
Camp karantina membuat kita seolah-olah berada dalam tekanan yang luar biasa. Pikiran gak tenang, hati gak tenang, perasaan cemas-cemas, dan segala sesuatu menakutkan, segala sesuatu mengkhawatirkan, karena kita terpisah dari orang-orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi. Dan kemudian keadaan mungkin tidak begitu bisa menolong kita. Tetapi ketika engkau berteriak kepada Tuhan, di camp karantina ada Tuhan yang tidak pernah menunda untuk memberi pertolongan bagi saudara. Camp karantina adalah sebuah jawaban ketika engkau jumpa dengan Tuhan. Mujizat di camp karantina itu karena Yesus tidak mau tunda pertolongannya bagi setiap hidup kita. Hari ini kalau engkau sedang ada di rumah, dan barangkali engkau sedang isolasi mandiri, engkau ada di rumah-rumah sakit, dan kemudian engkau barangkali sudah dalam keadaan yang hampir mati, engkau sudah dipasang oksigen, selang sana sini. Dengar ini baik, bagaikan camp karantina. Saya tawarkan mujizat yang datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Ketika engkau berteriak kepadanya, maka dia tidak akan pernah menundanya, karena dia tahu engkau butuh pertolongan itu. Kalau dia mau buka jalan, 1000 tangan untuk menutup jalannya, itu tidak akan sanggup membuka jalan-jalan mujizat bagi saudara. Camp karantina ada mujizat karena Yesus waktu lewat di situ, dia lihat orang-orang kusta ini, dia tidak tunda pertolongannya. Kalau Yesus tidak tunda pertolongannya bagi kita, maka mujizat akan segera datang bagi kita. Yang kedua, hal kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara dari hal pertama yang ada adalah ketika mereka mau datang kepada Yesus, mujizat terjadi di camp karantina karena yang pertama mereka mau datang kepada Yesus, dan ketika mereka datang kepada Yesus dengan berteriak, maka Tuhan tidak menunda pertolongannya, dan Tuhan gak segan, Tuhan gak merasa malu untuk menolong yang terabaikan. Ketika engkau ada di camp karantina, saya percaya masih ada mujizat di sana kalau engkau datang kepadanya, ketemu dengannya. Karena ketika engkau mau datang kepada Yesus, maka dia gak segan, dia gak merasa malu untuk menolong kita yang terabaikan. Haleluya. Ada begitu banyak orang merasa terabaikan, ada begitu banyak orang merasa kemudian sudah terpisahkan, ada begitu banyak orang merasa tersingkirkan ketika dia berada di camp karantina. Dan kemudian ada begitu banyak orang merasa malu untuk datang menjenguk, merasa takut datang mendekat, merasa khawatir datang mendekat. Orang kusta ini, itu banyak orang tidak mau lagi mendekat kepada mereka. Tetapi ketika mereka mau ketemu dengan Yesus, maka Yesus nggak segan. Yesus nggak merasa malu untuk segera datang memberi pertolongan walaupun mereka terabaikan, walaupun mereka tersingkirkan, walaupun mereka tersisihkan, walaupun mereka sudah tidak dipedulikan. Saya percaya melalui ibadah live streaming ini, setiap telinga yang mendengar pesan firman Tuhan ini, saudara yang sedang terabaikan, saudara yang sedang kemudian berada dalam keadaan seperti dipisahkan dari orang-orang yang dikasihi dan mengasihi saudara, dia Tuhan gak merasa malu untuk memberi pertolongan kepadamu. Dia Tuhan yang gak pernah merasa segan untuk memberi pertolongan bagimu. Ketika engkau mau datang kepadanya, maka dia turun tangan untuk memberi pertolongan bagi saudara. Haleluya. Sebab belas kasihan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan, sebab kemurahan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan, sebab mujizat Tuhan, sebab kebaikan Tuhan, gak pernah ada habisnya. Mari beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mujizat, pertolongan, kemurahan dan kebaikan Tuhan gak pernah ada habisnya. Ketika engkau ada di camp pengungsian, camp karantina, kerap kali pertolongan itu terbatas datang kepadamu. Karena pertolongan manusia ada habisnya, ada batasnya. Haleluya.
Orang-orang yang kita kasih pun kadang terbatas, kadang kemudian ada habisnya untuk menolong kita. Tetapi pertolongan Tuhan, dengar ini baik, nggak pernah ada habisnya. Yang setuju katakan amin. Saya serukan kepada jemaat Tuhan, mitra-mitra Rabelsi dimanapun saudara berada. Pertolongan Tuhan gak pernah ada habisnya. Mujizat gak pernah ada habisnya. Kemurahan Tuhan gak pernah ada habisnya. Saya percaya walaupun barangkali engkau sedang punya pergumulan. Saya tahu barangkali mungkin engkau sedang diisolasi. Saya tahu barangkali engkau sedang punya masalah. Tetapi pertolongan Tuhan gak pernah ada habisnya. Dia sanggup memberi belas kasihannya bagi hidup kita. Haleluya. Manusia barangkali habis dalam memberi jawaban. Manusia barangkali habis akal memberi pertolongan. Manusia barangkali dia tidak sanggup lagi menolong saudara. Yesus Kristus Tuhan gak pernah ada habisnya untuk menolong kita. Dia gak pernah habis akal. Dia gak pernah kehilangan akal memberi pertolongan bagi kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mujizat sedang mendatangi kem karantina di mana engkau ada. Mujizat sedang mendatangi kem pengungsian di mana engkau sedang berada hari ini. Siapapun telinga yang mendengar ini dan engkau mungkin berada di kem karantina, kem pengungsian, saya percaya Yesus memberi mujizat bagi saudara. Yang kedua, yang terakhir, yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah bukan hanya mereka mau datang kepada Yesus, tetapi kemudian ketika Yesus berkata kepada mereka, sekarang pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, maka mereka taat. Mereka dengan yakin bahwa apa yang Yesus katakan ini adalah ya dan amin. Maka kemudian mereka taat melakukannya. Dan apa yang ketika ketaatan mereka mendatangkan mujizat. Ketika mereka sedang berada di tengah jalan, maka kemudian mereka menjadi tahir. Dengar ini baik, sebelum sampai kepada imam, mereka sudah menjadi tahir. Dan mereka melanjutkan perjalanan tentu kepada imam, hanya untuk sekedar mensahkan bahwa mereka telah menjadi tahir. Saudaraku, maka ketika mereka menjadi tahir, ini bukti bahwa ada Tuhan yang sudah menolong mereka, yang kasih setianya gak pernah habis, yang mujizatnya gak pernah ada habisnya, sehingga mereka kembali bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Lalu ada satu orang Samaria yang datang dan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, kalau engkau sudah ditolong Tuhan, engkau masih diizinkan Tuhan ada sebagaimana ada di pandemi COVID-19 ini. Dunia ini bagaikan kem karantina, kem pengungsian yang kemudian sedang menangis dan berteriak. Maka dari rumah-rumah engkau berteriak dan serukan. Dan kalau engkau masih bisa ada sampai hari ini, maka engkau harus belajar bersyukur. Pada pasal 17 ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka semua menjadi tahir. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah Yesus Kristus Tuhan tidak pernah sepelekan kerinduan saudara. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah sepelekan keyakinan iman saudara. Yesus Kristus Tuhan gak pernah sepelekan setiap ketaatan dari hidup saudara. Yesus Kristus Tuhan, Dia akan tolong saudara. Dia nggak akan pernah anggap remeh saudara yang taat kepadanya. Dia nggak sepelekan dan anggap remeh apa yang engkau yakini. Dia nggak sepelekan dan anggap remeh apa yang engkau rindukan kepadanya. Kalau engkau punya kerinduan, datang kepadanya, meyakini ada mujizat, meyakini bahwa ada pertolongan. Dan ketika perkataan firman-Nya mendatangkan sesuatu yang harus engkau kerjakan. Dan kalau engkau taat, maka mujizat terjadi. Saya percaya engkau butuh iman dan ketaatan meyakini melakukan apa yang engkau yakini itu. Dan saya percaya Tuhan akan sanggup menolong saudara. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara di poin yang kedua ini, walaupun Yesus tetap jaga jarak dengan mereka. Lihat ini baik. Hari-hari ini kan kita tak boleh dekat-dekat.
Dalam konteks ini Yesus sengaja memang tidak mau dekat sekali dengan orang yang sakit kusta ini. Sebab dalam aturan hukum, aturan Taurat, maka orang yang berpenyakit kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Tetapi kemudian walaupun agak jauh, walaupun Yesus jaga jarak dengan mereka, tetapi ini bukan menjadi penghalang untuk orang kusta menerima mujizat. Walaupun Yesus kesannya memang karena aturan harus jaga jarak, tetapi perkataannya lebih daripada cukup menyelamatkan orang-orang kusta ini yang ada di kamp karantina, yang ada di kamp pengungsian. Mujizat terjadi di kamp karantina dan pengungsian karena ada perkataan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup, yang cukup menyelamatkan mereka. Dengar ini baik. Mungkin Yesus tidak hadir secara fisik di rumahmu masing-masing. Yesus tidak hadir secara fisik bersama dengan kita yang terlihat oleh kasat mata.